Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Zafana Putri dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi, kehamilan, serta persalinan. Sistem ini juga menunjang beberapa sistem organ lainnya, seperti menghasilkan hormon yaitu estrogen, kadar kolesterol, jantung, dan perubahan suasana hati. Di sistem reproduksi wanita ini ada dua, yaitu organ bagian internal dan organ bagian eksternal. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu organ bagian eksternalnya. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita bagian eksternal. Di sini ada mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini mulai ditumbuhi rambut. Mons pubis mengandung kelenjar sebase, yakni kelenjar yang menghasilkan minyak, dan kelenjar ini mengeluarkan feromon, yaitu zat kimia untuk menginduksi daya tarik seksual. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora atau kita sebut bibir besar atau bibir luar, lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Pada bagian ini juga mulai ditumbuhi rambut serta mengandung kelenjar penghasil keringat dan minyak. Kemudian ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil atau bibir dalam memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Lebarnya bisa sangat kecil hingga 5 cm. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra, yaitu tempat keluarnya urin. Kulit labia minora sangat halus sehingga mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Karena disuplai banyak pembuluh darah, akhirnya labia minora ini berwarna merah muda. Selanjutnya adalah klitorisis, yaitu di sebelah sini. Kedua bagian labia minora bertemu pada klitorisis, yakni tonjolan kecil dan sensitif yang sepadan dengan penis pada pria. Organ ini sebetulnya merupakan kelenjar yang terbelah menjadi dua bagian dan membentang ke arah vagina di kedua sisinya. Kelenjar klitoris terdiri dari jaringan spons yang mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi. Selanjutnya adalah himen atau selaput darah. Tak semua wanita memiliki selaput darah. Bila ada, ini merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutupi sebagian lubang vagina. Jadi, selaput darah ini berada di dalam. Dan dia tipis, mudah robek juga. Selanjutnya, ada uretra. Ini adalah lubang tempat keluarnya urin. Uretra merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Yang selanjutnya itu ada perineum. Perineum adalah jaringan fibromuskuler di antara vagina dan anus. Kulit yang membungkus perineum dan labia mayor sama dengan kulit di bagian tubuh lainnya. Perineum juga sebagai lokasi episitomi saat proses melahirkan guna untuk memperlebar jalan lahir. Di sini ada anus. Anus itu tempat keluarnya kotoran yang ada di dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina dikenal sebagai jalan lahir. Ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna. Adanya vagina memungkinkan cairan tubuh seperti darah menstruasi dan keputihan keluar. Organ ini juga memungkinkan cairan sperma masuk ke dalam tubuh. Bagian dalam vagina oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding vagina dan kelenjar pada serviks, yaitu leher rahim. Sebagian kecil dari cairan ini dapat keluar dan tampak sebagai keputihan normal yang bening atau putih susu.
Selama usia reproduksi, liang vagina wanita memiliki tekstur yang berlipat dan berkerut, sedangkan sebelum pubertas dan setelah menopause, liang vagina bertekstur halus. Kemudian ada serviks. Serviks adalah struktur sempit pada bagian bawah rahim. Lokasinya tepat di atas vagina seperti vagina. Serviks dilapisi oleh selaput lendir, namun lebih halus. Serviks ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memproduksi lendir serviks yang berfungsi menghambat sperma memasuki rahim ketika seorang wanita sedang tidak subur atau sedang hamil. Yang kedua, melindungi dari kuman berbahaya. Lendir serviks juga menghentikan bakteri atau kuman berbahaya memasuki rahim dan menjaga vagina tetap sehat. Yang ketiga, jalur keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada uterus atau kita sebut rahim. Rahim merupakan organ yang berbentuk dan ukurannya kurang lebih seperti buah pir. Organ ini berada di bagian tengah rongga panggul, di belakang kandung kemih, dan di depan rektum. Di belakang kantung kemih dan di depan rektum. Rahim dipertahankan pada posisinya oleh beberapa ligamen. Fungsi utama rahim yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Dinding dalam korpus rahim yang disebut endometrium dapat menebal dan menipis sesuai siklus menstruasi. Bila wanita tidak hamil, dinding endometrium akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Jadi kalau jika ini tidak dibuahi maka akan menstruasi, dan jika dibuahi maka ini akan menjadi janin. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi ada di sebelah sini. Adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum, yaitu sel telur, untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm. Di saluran inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel telur yang telah dibuahi atau embrio kemudian bergerak ke rahim. Ini rahim, di mana nantinya akan berimplantasi ke dalam dinding rahim. Tuba falopi memiliki beberapa bagian, yakni infundibulum, yaitu lubang berbentuk corong di dekat ovarium. Nih, yang ini dia akan ke arah ovarium, yaitu fimbria, yakni tonjolan seperti jari yang mengelilingi bukaan tuba falopi ke ovarium. Dia seperti jadi. Kemudian silia, yakni struktur seperti rambut di dalam tuba falopi. Jadi silia ini ada di dalam tuba falopinya. Ketika ovarium melepaskan sel telur, cairan dan fimbria mendorongnya menuju lubang tuba falopi. Saat sudah di dalam, silia akan menggerakkan sel telur ke arah rahim. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 7 hari, dan di waktu-waktu ini sperma dapat membuahi sel telur bila wanita melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium yang ini. Jadi di sebelah tuba falopi ada ovarium. Ini adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon yang diproduksi ovarium berfungsi mengatur siklus menstruasi. Hormon-hormon ini juga berperan dalam perkembangan organ seks dan karakteristik seksual wanita, memfasilitasi proses kehamilan, persalinan dan produksi air susu ibu, menjaga kesehatan tulang, jantung, hati, otak, dan jaringan lainnya, mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, dan gairah seksual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada panggul wanita. Di panggul wanita itu ada os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, isium, dan pubis. Yang bagian menonjol atas itu adalah kista iliaca, yang di bagian menonjol depan, spina iliaca anterior superior. Yang menonjol di bagian bawah adalah spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakang ini adalah spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di bawahnya sini
itu adalah spina iliaca posterior inferior. Berarti yang sebelah sini dan sebelah sini. Selanjutnya adalah isium. Di isium itu ada yang namanya spina ischiadica yang di dalam. Kemudian ada tuber ischiadicum. Kemudian yang di dalam sini adalah obturator foramen. Selanjutnya pubis. Ini adalah corpus pubis. Ini adalah symphysis pubis. Kemudian di bagian sini adalah ramus superior pubis. Yang di bagian sini yang melingkar di sini nih adalah ramus inferior pubis. Selanjutnya di bagian sini adalah foramen sacralia anterior. Ini adalah coccyx. Kemudian ada linea terminalis. Di linea terminalis ini ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ke arah kranial yang berisi organ pencernaan, kemudian ada pelvis mayor yang ke arah bawah berisi organ reproduksi. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium, linea terminalis atau linea aquarta, kemudian ramus superior pubis, tepi atas symphysis pubis, dan balik lagi ke ramus superior pubis. Kemudian ada pintu bawah panggul. Di pintu bawah panggul itu ada ligamentum sacro-coccygeus ke tuber ischiadicum, kemudian ke tepi bawah symphysis pubis dan sebaliknya. Kemudian ada conjugata vera. Conjugata vera ini dari promontorium ke tepi atas symphysis pubis, kemudian conjugata obstetrica yaitu dari promontorium ke dinding dorsal symphysis pubis, conjugata diagonalis itu dari promontorium ke tepi bawah. Selanjutnya ada diameter transversa. Diameter transversa ini yaitu dari kedua linea terminalis, jadi dia lurus. Kemudian diameter obligata yaitu articulation sacroiliaca ke jarak terjatuhnya. Di sini adalah di antara ilium dan sacrum itu ada articulation sacroiliaca. Ini merupakan sendi.